kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, serta saya dapat menyelesaikan tugas PTS komunikasi bisnis ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Amelia, NPM saya 021-123-107 dari kelas 3L, Prodi Manajemen Universitas Pakuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Apa sih pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa, yang biasanya diukur melalui produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan per kapita. Ini mencakup perubahan kuantitatif dalam output nasional dan menunjukkan seberapa baik suatu negara dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Yang kedua, ada peningkatan kualitas SDM. Yang ketiga, ada peningkatan investasi. Dan yang keempat, ada peningkatan konsumsi. Nah, yang pertama, ada peningkatan produksi, yaitu pencapaian efisien dan meningkatkan dalam penggunaan sumber daya. Nah, yang kedua, peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas ini meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan kesehatan tenaga kerja. Yang ketiga, ada peningkatan investasi. Peningkatan investasi ini alokasi modern untuk membangun infrastruktur teknologi dan bisnis. Dan yang keempat, ada peningkatan konsumsi. Peningkatan daya beli masyarakat di pengeluaran konsumsi. Selanjutnya ada masa lalu perjalanan ekonomi Indonesia. Indonesia mengalami pasang surut dalam perjalanan dari era kolonial hingga reformasi. Yang pertama yaitu ada tahun 1945 hingga 1965. Indonesia merdeka dan mengalami berbagai tantangan seperti investasi tinggi dan ketidakstabilan politik. Dan yang kedua ada 1966 hingga 1997. Era Orde Baru membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan industri. Lalu yang ketiga yaitu ada 1998 hingga sekarang. Tahun ini krisis moneter tahun 1998 dan reformasi membuka era baru dengan penekanan pada demokrasi dan pasar bebas. Selanjutnya masih membahas tentang masa lalu, tantangan dan pencapaian. Tantangan ekonomi di masa lalu termasuk inflasi, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi. Dan di sini ada tantangan. Yang pertama itu inflasi, dan yang kedua kemiskinan, dan yang ketiga kesenjangan ekonomi. Dan pencapaiannya adalah yang pertama peningkatan GDP, dan yang kedua pengurangan kemiskinan, dan yang ketiga peningkatan infrastruktur. Selanjutnya saya membahas tentang masa kini, kondisi ekonomi terkini. Indonesia saat ini menghadapi tantangan global dan regional. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua inflasi, dan yang ketiga pengangguran, dan yang keempat ada kesenjangan ekonomi. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, didorong oleh konsumsi domestik dan investasi. Dan yang kedua ada inflasi. Tingkat inflasi terkendali, tetapi masih perlu diwaspadai karena faktor global. Dan yang ketiga ada pengangguran. Tingkat pengangguran masih menjadi perhatian tentang di kalangan pemuda ini. Dan yang keempat ada kesenjangan ekonomi, yaitu kesenjangan antara kaya dan miskin masih menjadi masalah yang kompleks pada saat ini. Masih membahas masa kini, peluang dari isu aktual. Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan teknologi dan transformasi digital. Ekonomi digital, industri 4.0, sumber daya alam
Saya akan menjelaskan tentang ekonomi digital. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce, fintech, dan ekonomi digital lainnya. Dan yang kedua, ada industri 4.0, adaptasi teknologi canggih seperti AI, robotika, dan manufaktur cerdas. Lalu yang ketiga, sumber daya alam, manfaat sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ada proyeksi dan target pertumbuhan. Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kalian bisa lihat sendiri di sini tahun 2023 target pertumbuhannya 5,43%, 2024 target pertumbuhannya 5,5%, dan 2025 target pertumbuhannya 5,47%. Selanjutnya ada kebijakan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang pertama ada meningkatkan investasi, yang kedua memperkuat infrastruktur, yang ketiga mendorong inovasi, dan yang keempat meningkatkan kualitas SDM. Saya akan menjelaskan yang pertama, meningkatkan investasi, yaitu mendorong investasi swasta dan asing di sektor-sektor prioritas. Dan yang kedua ada memperkuat infrastruktur, pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga ada mendorong inovasi, dukungan terhadap inovasi dan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki potensi besar di masa yang akan datang atau di masa depan. Tantangan dan peluang ekonomi Indonesia perlu ditangani dengan strategi yang tepat. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.